Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Eko di channel Eko Agustus Santo. Saat ini kita akan lanjutkan pelajaran kita atau kita akan lanjut belajar kita pada materi matriks. Ya, ini adalah video saya untuk materi matriks yang ke-7 ya. Sebelum kita lanjut belajar, jangan lupa untuk di subscribe channel saya, di like ya, komen dan share. Satu subscribe sangat berarti untuk pengembangan materi saya, dan subscribe itu adalah gratis ya. Baik, untuk saat ini kita akan belajar terkait dengan matriks untuk bagian 7, yaitu adalah terkait dengan persamaan matriks dan penggunaan inverse matriks ya. Ingat-ingat, persamaan matriks ya, bukan kesamaan matriks, karena pada video sebelumnya saya sudah membahas terkait dengan kesamaan. Untuk saat ini adalah kita membahas terkait dengan persamaan matriks. Oke, untuk saat ini kita lanjut pada persamaan matriks ya. Persamaan matriks itu seperti ini ya. Jika ada A dikalikan X sama dengan B ya, matriks A itu dikalikan dengan matriks X sama dengan B, maka biasanya ini kita akan mencari nilai atau mencari matriks X gitu ya. Jadi rumusnya itu adalah, nah ini untuk mencari X ya. Jadi ini kita ingat adanya sebuah definisi bahwa jika ada A dikalikan inverse A inverse itu sama dengan matriks identitas ya. Matriks identitas itu jika dikalikan dengan sebuah matriks, hasilnya nanti matriks itu sendiri. Jadi begini, jika ada A dikalikan X sama dengan B, maka kita akan mengalihkan A ini agar menjadi matriks identitas dikalikan dengan inverse-nya ya. Ini inverse matriks A dikalikan dengan A ya. Ingat adalah penempatannya ya. Penempatan inverse-nya itu adalah di sebelah kiri seperti ini, karena A-nya berada di sebelah kiri. A inverse dikalikan A sama dengan X. Nah, karena ruas kiri dikalikan A inverse, maka ruas kanan juga dikalikan dengan A inverse. Oke. Tujuannya kenapa kita kalikan dengan A inverse itu adalah agar di sini menjadi sebuah matriks identitas ya kan. A inverse dikalikan dengan A ya, inverse dikalikan dengan A ini hasilnya adalah matriks identitas. Sementara yang ruas kanan tetap ya, yaitu A inverse dikalikan B. Baik. Kemudian jika matriks identitas ini jika dikalikan dengan X ya, hasilnya adalah X atau matriks itu ya, matriks itu sendiri. Jadi matriks identitas jika dikalikan dengan sebuah matriks, hasilnya adalah sebuah matriks itu sendiri, sama dengan A inverse dikalikan B tetap ya. Jadi kita dapatkan sebuah rumus, jika ada A dikalikan X ya, matriks A dikalikan matriks X sama dengan B, maka untuk mencari nilai X-nya ya, itu adalah A inverse dikalikan B ya. Oke, lanjut untuk persamaan berikutnya adalah seperti ini. Kalau tadi A-nya itu berada di sebelah kirinya X, sekarang matriks A-nya berada di sebelah kanannya X. Bagaimana caranya? Yaitu sama, akan tetapi A inverse-nya berada di sebelah kanannya ya. X dikalikan A sama dengan B, maka untuk ingin agar diperoleh matriks identitas, maka dikalikan dengan A inverse, berarti tapi akan berada di sebelah kanannya. Jadi X dikalikan A dikalikan A inverse ya, dan sebelah ruas kanan juga dikalikan dengan A inverse ya, karena sebelah ruas kiri dikalikan dengan A inverse, maka ruas kanan juga dikalikan dengan A inverse. Nah, di sini ketika matriks A dikalikan dengan A inverse diperoleh matriks identitas ya, di ruas kanan tetap. Kemudian matriks X dikalikan dengan matriks identitas itu diperoleh matriks X itu sendiri, sementara yang ruas kanannya adalah tetap, yaitu B dikalikan dengan A inverse ya. Jadi diperoleh sebuah rumus, jika ada matriks X dikalikan dengan matriks A, itu rumusnya adalah seperti ini. X sama dengan B dikalikan A inverse ya, hampir sama, akan tetapi berbeda nih ya, perhatikan ini tidak sama. Intinya kalau A-nya di sebelah kirinya X, maka pengalinya nanti di B, A inverse-nya itu berada di ruas kirinya sebelah kirinya matriks B. Jika A-nya berada untuk pengalihan di sebelah kanannya X, maka A inverse-nya berada di sebelah kanannya
B. Paham ya? Oke, untuk agar lebih memahami kita coba lihat pada contoh soal ya. Oke, kita lanjut untuk contoh soal persamaan matriks ya. Di situ ada contoh soal ya. Ada matriks 3 1 1 2 dikalikan dengan X, dan di situ untuk disuruh mencari nilai X-nya atau mencari nilai atau mencari matriks X-nya gitu ya. Nah, ini misalkan adalah A ya kan, ini dikalikan dengan X sama dengan B ya. Maka untuk mencari X rumusnya kan gimana? Berarti kan A inverse dikali B kan itu ya. Maka X sama dengan, untuk A inverse nya kan 1 per 3 dikali 2 ya, diingat-ingat mencari matriks urut 2 kali 2 dikurangi dengan 1 kali 1. Oke, dikali dengan ini matriks A nya berubah, yang semula di sini 3 menjadi 2 negatif 1 negatif 1 3 ya. Ini adalah inverse ya, dikalikan dengan B 5 negatif 15 0 10. Oke ya, kemudian ini kita kalikan, saya buat di sebelah kanannya. Ini kita kalikan ya, X sama dengan, ini kita operasikan aja dulu, 3 dikali 2 dikali 5 dikurangi dengan 1 dikurangi 1 adalah 1, berarti ini adalah 1 per 5 ya, 1 per 5. Kemudian ini ya dikalikan dengan 2 kali, ini perkalian 2 matriks ya, diingat-ingat 2 dikali 5 adalah 10 kemudian ditambah dengan min 1 dikali 0, berarti di sini adalah 0 ya. Jadi ini loh, sorry saya tulis saja, biar saya tulis lengkapnya saja ya, biar berarti di sini adalah 2 dikali 5 ya 10 ditambah dengan min 1 dikali 0 adalah di sini adalah 0. Kemudian di sini adalah 2 dikalikan min 15 adalah min 30 ya, min 30 kemudian ditambah dengan negatif 1 dikali 10, berarti di sini adalah negatif 10. Oke, kemudian yang di baris kedua kolom 1 ini adalah negatif 1 dikali 5 adalah min 5 ya, min 5. Kemudian 3 dikalikan ditambah dengan 3 dikalikan 0 adalah 0. Oke. Kemudian di sini adalah baris keduanya adalah negatif 1 dikalikan negatif 15 adalah 15 ditambah dengan 3 dikali 10 adalah 30. Oke, berarti X sama dengan 1 per 5 dikalikan dengan 10. Oke, kemudian di sini adalah min 30 ditambah min 10 adalah min 40, negatif 5 ditambah 0 adalah negatif 5. Kemudian di sini adalah 15 ditambah 30 adalah 45. Oke, kita kalikan. Nah, ini ingat lagi konsep terkait dengan perkalian skala dengan matrik, berarti 1/5 dikalikan 10 kan gitu ya. Oke, berarti di sini adalah 1/5 dikali 10 atau 10 per 5. Kemudian di sini adalah negatif 40 dikali dikali 1/5, berarti sama artinya dengan negatif 40 per 5. Kemudian di sini adalah negatif 5 per 5, dan di sini adalah 45 per 5. Oke, berarti di sini adalah 2. Di sini adalah negatif 8, di sini adalah min 1, dan di sini adalah 9. Ini adalah nilai X nya ya, matriks X nya. Nah, jadi jawabannya matriks X nya adalah ini ya.
itu adalah matriks X dari persamaan matriks tersebut. Oke, paham ya? Paham, kita lanjut. Nah, ini rumusnya ya, rumus dari untuk menentukan persamaan matriks tersebut ya. Oke, misalkan ada seperti ini ya. Contoh, tentukan matriks X-nya ya. Tentukan matriks X-nya. X dikalikan, berarti ini kan ini A-nya, misalkan A-nya, dan di sini adalah B-nya gitu ya. Oke, rumusnya kan seperti itu ya. X kali A sama dengan B, maka X sama dengan B dikalikan A inverse gitu ya. Oke, berarti ya kita mencari rumus tersebut ya. Rumus tersebut berarti X sama dengan B dikali A inverse ya, sama dengan B nya berapa, kita tulis lagi di sini adalah 6 min 2 min 4 dikalikan dengan A inverse nya ya. A inverse nya berarti 1 per berapa, 1 per A inverse nya, berarti di sini adalah 1 dikali 4 dikurangi dengan 2 dikali 1 ya. Kemudian di sini adalah 4, di sini adalah negatif 2, di sini adalah negatif 1, dan di sini adalah 1 ya. Ingat, ini adalah A inverse nya ya. Oke, berarti ini bisa kita kerjakan seperti ini. Ini X nya ya, X sama dengan ini, tetap ini 6 negatif 4 negatif 2 4. Oke, ini kita operasikan 1 per 1 kali 4 adalah 4 dikurangi 2 berarti setengah ini ya, 1 per 2 ya, dikalikan dengan ada di sini 4 min 2 min 1 1. Oke, X sama dengan 6 min 4 negatif 2 4. Ini langsung kalikan saja seperti perkalian skala dengan matriks ya. Berarti di sini adalah 4 dikalikan setengah, ini adalah 2, negatif 2 dikalikan setengah adalah negatif 1, kemudian negatif 1 dikalikan setengah adalah negatif setengah, kemudian ini adalah 1 dikalikan setengah adalah setengah. Perkalian ini sekarang kita masuk ke perkalian dua matriks ya. Perkalian dua matriks berarti X sama dengan, nah untuk perkalian matriks begini untuk pemahaman kalian terkait dengan aljabar harus juga kuat anak-anakku ya. Baik, sekarang ini adalah 6 dikali 2, langsung saja ya, 6 kali 2 12 dan seterus 12 saja. Oke, berarti 6 kali 2 di sini adalah 12 ditambah dengan negatif 4 dikalikan dengan negatif setengah, ini adalah 2 ya, 2, langsung terus 2 aja. Kemudian 6 dikalikan negatif 1 adalah min 6 ya, ditambah dengan min 4 dikalikan dengan min 4 dikalikan dengan setengah, ini adalah min 2. Oke, kemudian negatif 2 dikalikan 2 hasilnya adalah 4, kemudian ditambah dengan 4 dikalikan min setengah, ini adalah min 2. Oke, kemudian negatif 2 ini dikalikan dengan negatif 1 hasilnya adalah 2, 4 dikalikan setengah hasilnya adalah 2, sama dengan ya, saya buat di sini aja, saya tandai di sini. Nah, X sama dengan ya, berapa ini, 12 tambah 2 itu adalah 14, kemudian negatif 6 ditambah negatif 2 adalah negatif
18, kemudian 4 ditambah negatif 2 itu adalah negatif 2, 2 ditambah 2 adalah 4. Jadi X nya adalah ini ya, itu adalah X nya ya untuk persamaan tersebut. Nilai X nya adalah 14, matris X nya adalah 14, min 18, min 2 dan 4. Oke, lanjut untuk penggunaan inverse matrix ya. Penggunaan inverse matrix untuk apa sih, nanti kita mempelajari dari materi matrix tersebut. Ya, di sini inverse matrix dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ya. Jadi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear kita bisa menggunakan inverse matrix. Tentunya kita juga harus menguasai terkait dengan materi atau konsep persamaan matriks ya. Baik, contohnya di sini, selesaikan sistem persamaan linear berikut dengan matriks ya. Ada sistem persamaan linear, di sini ada sistem persamaan linear. Nah, di sini sistem persamaan linear tersebut memiliki variabel X dan Y ya. Nah, untuk koefisien dari X dan Y itu dijadikan sebuah matriks seperti ini ya. Kemudian variabelnya dijadikan sebuah matriks dan hasilnya atau dari hasil tersebut itu ini merupakan konstanta gitu ya, itu adalah dijadikan satu matriks gitu. Nah, ini kalau dibawa ke dalam sebuah persamaan matriks kan tadi kan dalam bentuk begini ya. A ini adalah matriks dari koefisien variabelnya dikalikan dengan X ini adalah matriks dari variabelnya. Jadi nanti kita akan mencari elemen X ini yang merupakan X dan Y, kemudian sama dengan B gitu ya. Nah, untuk mencari X nya dari bentuk tersebut ya kan, dari bentuk tersebut itu kan apa rumusnya tadi, X sama dengan A inverse kali B, demikian ya. Baik, coba akan kita kerjakan. Berarti kita mencari X nya kan gitu ya, X sama dengan A inverse. Berarti ini kalau misalkan matriks A, berarti A inverse nya bagaimana? Nah, yaitu ini 1 dikali 5, X nya adalah 5 ya, dikurangi dengan 7 dikali 2 adalah 14. Kemudian di sini adalah ini ingat ya cara mencari inverse ya. Berarti di sini adalah 5, di sini adalah 1, di sini adalah negatif 7, di sini adalah negatif 2. Oke, dikalikan dengan matriks B nya yaitu 13 dan ini 8. Oke, sama dengan 1/5 dikurangi 14 kan 1 per negatif 9. Oke, kemudian ini kita kalikan ya, matriks yang ini adalah matriks ini dikalikan dengan matriks itu, maka 5 ya, 5 dikali 13 ya, 5 dikali 13 itu adalah 65 ditambah dengan min 7 dikali 8 adalah min 56 ya, min 50 negatif ini ya, negatif 56. Oke, kemudian negatif 2 dikalikan dengan 13 adalah negatif 26 ditambah dengan 1 dikali 8 adalah 8. Berarti ini adalah 1 per negatif 9 dikali dengan, nah ini 65 ditambah dengan negatif 56 atau 65 dikurangi 56 hasilnya adalah 9 ya. 9 negatif 26 ditambah 8 hasilnya adalah min 18. Oke, berarti ini adalah perkalian skala dengan matriks ya. Ini dikalikan dengan sana berarti 9 per min 9 dan di sini adalah negatif 18 per min 9. Oke, sama dengan negatif 1 dan ini adalah 2. Nah, jadi jawabannya adalah itu. Bisa dipahami ya? Oke, terima kasih telah menyimak video dari saya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Jangan lupa di share ya. Salam sukses untuk
kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.